Selamat malam dan salam sejahtera kepada kita semua. Kembali kita berjumpa dalam saat teduh malam bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan satu pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang Maha Pengasih. Engkau kembali mempersekutukan kami dalam saat teduh malam. Sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu kami mengerti, kami menjadikan pegangan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.
Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Diberikan satu tema, hidup yang berarti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dari Paulus terhadap Timotius mengenai pengajaran dan terutama bagaimana Timotius bisa memperingatkan orang-orang kaya dalam jemaatnya mengenai pengharapan kepada Allah. Paulus menekankan bahwa pengharapan hanya selalu kepada Tuhan dan bukan kepada harta atau kekayaan. Saudara-saudara terkasih, rencana Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita memiliki hidup yang terus berkembang dan berarti. Artinya adalah bahwa Tuhan ingin melihat kita meraih setiap peluang dan kesempatan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Bukan sekedar hidup, tetapi memiliki hidup yang berarti. Untuk sekedar hidup, orang tidak perlu bersusah payah ataupun memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas dan manfaat diri. Tetapi untuk memiliki hidup yang berarti, maka kita harus mengejar sesuatu yang bermakna, menggunakan setiap peluang yang ada secara lebih baik dari siapapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 langkah bagaimana kita dapat memiliki hidup yang berarti. Yang pertama, saudara-saudara, ialah perbesar kemauan untuk belajar. Kepada kita diberikan pikiran yang luar biasa, maka gunakanlah pikiran kita untuk menciptakan hal-hal baru dan kemajuan-kemajuan dalam hidup. Belajarlah dari berbagai hal. Belajar dari pengalaman hidup, belajar dari kegagalan, belajar dari orang lain, dan masih banyak hal kita belajar dalam hidup ini. Hal yang kedua, saudara-saudara, kita harus bekerja lebih keras, lebih aktif, dan lebih produktif. Pandai untuk mengambil setiap peluang sekecil apapun adalah salah satu cara untuk meraih kesuksesan. Bekerja lebih aktif dan produktif memang akan meningkatkan kemajuan kita dalam segala hal. Namun perlu diingat saudara-saudara, bahwa hasil yang melimpah tidak menjamin sebuah akhir hidup yang menyenangkan. Jadi, ada langkah yang berikut yang perlu kita lakukan, yaitu langkah yang ketiga. Imbangi kerja keras dengan kebaikan. Jadi kita harus kerja keras dengan kebaikan. Ada ungkapan mengatakan, kebahagiaan dan kesuksesan akan sangat berarti jika kita mau berbagi dengan orang lain. Firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi
daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar, kita bekerja keras, dan kita menjadi seorang berhasil dengan tujuan menjadi berkat bagi orang lain. Jadikanlah hidup ini hidup yang berarti. Hiduplah yang memberi, supaya saudara dan saya merasakan sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menjadikan kita bukan untuk sekedar hidup, tetapi hidup yang penuh arti. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sebelum kita masuk dalam doa, mari kita kembali mendengarkan satu pujian. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.